Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Saudara sekalian, di dalam renungan hari ini kita akan membahas saksi iman yang bernama Musa. Dan di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 27 dikatakan bahwa karena iman maka Musa meninggalkan Mesir tanpa rasa takut. Karena iman, Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut kepada Firaun. Kalimat yang sangat pendek ini menyatakan kebesaran tindakan Musa di hadapan Tuhan dan bangsanya, sehingga nama Musa dicatatkan sebagai salah satu saksi iman. Saudara, di dalam sejarah hidupnya, jika kita perhatikan, Musa sebenarnya meninggalkan Mesir dua kali dalam situasi yang berbeda. Yang pertama, saudara sekalian, Musa meninggalkan Mesir pergi dengan rasa ketakutan karena ia takut Firaun menangkapnya dan menghukumnya karena telah membunuh orang Mesir karena membela orang Israel. Yang kedua, Musa meninggalkan Mesir dengan gagah berani tanpa rasa takut, seperti dikatakan dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Terus sekalian, ada banyak peristiwa yang sudah terjadi di antara kedua peristiwa kepergian Musa ini. Di mana Musa di antara dua periode waktu tersebut yang membuat perubahan sikap hidup Musa ini, saudara sekalian? Setelah meninggalkan Mesir karena takut ditangkap oleh Firaun, Musa pergi ke tanah Midian sekian puluh tahun lamanya. Ia menikah di negeri ini, tetapi di negeri ini juga Musa berjumpa dengan Tuhan. Musa menerima panggilan dan pengutusan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Musa betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pembaruan dalam hidupnya yang membuatnya beriman kepada Allah dan siap melaksanakan perintah Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa rasa takut menuju tanah perjanjian yang sebenarnya belum pernah dia lihatnya. Tapi dia percaya Tuhan akan menuntunnya. Terus dari kehidupan Musa ini kita dapat belajar banyak hal penting bagi kita. Yang pertama ialah Musa mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah sebuah pilihan, yaitu memilih antara hidup dalam iman kepada Allah atau hidup yang dikendalikan oleh rasa takut. Musa punya banyak alasan untuk takut, saudara sekalian. Musa harus berhadapan dengan Firaun, seorang yang begitu berkuasa yang dianggap sebagai dewa oleh rakyatnya. Tetapi iman di hati Musa memberi keberanian untuk melakukan semua yang ditugaskan oleh Tuhan kepadanya untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Saudara sekalian, perasaan takut dalam diri manusia memang tidak dapat dihilangkan. Ini adalah perasaan yang wajar terjadi dirasakan oleh banyak orang, termasuk kita, saya dan saudara, ketika menghadapi situasi yang baru atau ketidakpastian akan hari esok. Perasaan ini tidak perlu disangkal oleh kita. Lawan dari hidup berpengharapan bukanlah hidup tanpa harapan, saudara sekalian, melainkan hidup dalam ketakutan. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan ialah bagaimana kita mengendalikan rasa takut yang ada dalam diri kita dengan hidup berpengharapan kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Iman kepada Allah akan memampukan kita untuk melihat melampaui situasi yang kita hadapi. Iman kepada Allah memampukan kita bertahan menghadapi segala persoalan dengan hidup yang berpengharapan. Di dalam iman kita akan sanggup mengalahkan segala kesulitan dan rasa takut kita karena iman membuat kita kuat dan berani. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dipenuhi dengan iman, semakin kita dimampukan menghadapi hari esok. Tapi semakin jauh kita dengan Tuhan, semakin mudah kita dikendalikan oleh rasa takut yang membuat kita tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan ini. Lihatlah Musa, dia memilih untuk hidup dalam iman, oleh karena itu ia dapat mengendalikan rasa takutnya dan menjalani kehidupan dengan penuh berpengharapan. Yang kedua, saudara sekalian, kita menghidupi iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan hanya berkata bahwa saya beriman kepada Tuhan. Iman Anda dan saya tidak dinilai dari apa yang Anda dan saya katakan tentang iman, tetapi pada apa dan bagaimana kita menghidupi hidup beriman kepada Tuhan setiap harinya. Musa betul-betul menghidupi iman percaya kepada Tuhan yang sudah memanggil dan mengutusnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Inilah yang memampukan Musa melakukan tugas panggilan Tuhan. Iman kepada Allah yang ada dalam hidupnya, inilah yang memampukan Musa melewati semua tantangan yang telah dan akan dihadapinya dalam menjalankan tugas panggilannya itu. Iman akan menolong kita untuk berharap
bukan pada keadaan tetapi pada kuasa dan kasih Allah itu sendiri. Keadaan kita bisa sangat buruk dan tidak menyenangkan, tetapi iman kita kepada Tuhan akan menolong kita untuk tetap percaya pada rencana baik Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Itu pula yang diyakini oleh Musa dalam perjalanan kehidupannya. Hubungannya dengan Allah memampukan Musa bertahan pada masa-masa sulit kehidupannya. Beriman itu tidak selalu harus tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi yang paling pasti kita ketahui ialah bahwa Tuhan selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita menjalani dan melewati pergumulan kehidupan kita dengan teguh dan melewatinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Inilah yang dialami, dirasakan, dan dilakukan oleh Musa ketika dia akan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yang ketiga, saudara sekalian, iman menjadi pendorong bagi orang percaya melakukan yang benar seperti yang dikehendaki Allah. Saudara sekalian, pada masa itu bukanlah hal yang mudah bagi Musa untuk mengajak dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian. Tetapi Musa dapat melakukannya. Pertama-tama bukan karena ia mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan kehebatan orang lain. Tetapi Musa mendasarkannya pada iman dan cintanya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan inilah yang membuat Musa berani melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah walaupun jalan yang harus ditempuh Musa tidak selalu mudah. Iman yang ada dalam diri kita akan selalu mendorong dan memampukan kita untuk melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga hidup kita akan menjadi berkat atau selalu berkat Tuhan bagi kehidupan bersama. Hidup kita, hidup saya dan saudara akan bermakna bagi kehidupan bersama. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga menjadi saksi-saksi iman bagi sesama kita. Seperti Musa dalam teks bacaan kita hari ini melalui sikap hidup kita. Yang pertama, memilih hidup dalam hidup beriman kepada Allah dan bukan hidup yang dikendalikan oleh rasa takut. Yang kedua, menghidupi iman percaya kita sehingga mempunyai hidup yang berpengharapan. Dan yang ketiga, saudara sekalian, menjadikan iman percaya kita sebagai sumber kekuatan untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.